Halo guys, selamat berjumpa lagi dengan Sempat Cerita. Sebenarnya hari ini gue tuh pengen nggak cerita ini, tapi kayaknya nggak bisa deh kalau gue nggak maksain diri untuk nggak cerita ini. Apalagi cerita yang satu antero Indonesia ini lagi ramai untuk diperbincangkan. Kita semua sama-sama tahu bahwa Indonesia telah melewati pertandingan perdana babak kualifikasi Piala Dunia round ketiga melawan Arab Saudi di Jeddah. Dan hasilnya sangat memukau. Seperti apa cerita yang selengkapnya? Bareng gue Mars dan inilah Sempat Cerita. Jadi kemarin malam gue harus rela begadang karena memang menunggu bagaimana pertandingan timnas Garuda kita di round ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Seriously, gue yakin setiap orang di seluruh Indonesia ini berharap banget sih Indonesia bisa tampil di Piala Dunia gitu. Walaupun harapan itu ada yang sebatas harapan, ada yang yakin dengan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI sekarang dan STY gitu. Ada yang ya kita berharap boleh-boleh aja tapi nggak usah over lah. Nah, ini tuh dibuktikan dalam setiap pertandingan ke pertandingan. Nah, begitu juga pertandingan kemarin malam saat Indonesia bertandang ke Jeddah, Saudi Arabia untuk menghadapi tuan rumah Saudi gitu loh. Di atas kertas, memang negara kita ini adalah negara dengan ranking paling buncit lah seperti itu di grup C. Karena di sana itu ada Saudi Arabia, ada Jepang yang notabene adalah langganan Piala Dunia gitu loh. Ada juga Australia gitu loh, ada Bahrain dan ada China gitu. Nah, apalagi sebelum Indonesia bertanding itu, kalau nggak salah sehari sebelumnya gue lihat China dibantai sama Jepang 7-0 tanpa balas. Gue mikir Indonesia mampu nggak nih ya di kandangnya Saudi dengan iklim mungkin yang jelas berbeda gitu loh, dengan suhu yang jelas berbeda, kayaknya ngeri-ngeri sedap juga sih kalau misalkan kita berekspektasi tinggi Indonesia bisa melakukan hal yang lebih gede gitu loh dari harapan masyarakat Indonesia. Istilahnya nggak dibantai aja udah syukur lah seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Sahabat sempat cerita. Ini gue menyaksikan langsung dan sangat speechless. Kenapa gue harus mulai video ini gitu untuk menceritakan bahwa timnas Garuda kita ini ya memang juga patut diperhitungkan juga sih di kancah sepak bola ASEAN dan Asia terutama. Kalau dunia mungkin kita step by step ya. Jadi kemarin malam itu saat timnas Indonesia berhadapan dengan tuan rumah Saudi Arabia, gue melihat ada Martin Paes. Martin Paes ini adalah kiper naturalisasi keturunan Kediri gitu loh. Kalau yang saya tahu sih. Walaupun ada lagi yang menyampaikan bahwa Martin Paes itu nggak punya darah murni Indonesia. Gue nggak peduli di situ lah. Yang penting begitu mereka menggunakan jersey timnas Garuda, dianggap mereka adalah pemain dan mereka berjuang untuk Garuda untuk merah putih seperti itu. Martin Paes ini awalnya memang tidak terdaftar untuk pertandingan melawan Saudi gitu loh. Nah, sampai akhirnya Hamin satu, Martin Paes itu terkonfirmasi bisa bertanding melawan Saudi. Dan di debutnya melawan Saudi, gue berpikir sih Martin Paes gila kawan. Martin Paes itu menjadi sebuah challenge tersendiri untuk kita masyarakat nih supporter yang melihat. Dan mungkin challenge juga untuk Martin Paes sendiri. Bagaimana tidak? Di debutnya dia bikin satu pelanggaran. Setelah dia memukau di awal-awal babak pertama gitu sangat tenang segala macam, dia bikin pelanggaran yang mungkin sengaja atau tidak sengaja gitu loh di dalam kotak penalti. Dia bikin seluruh masyarakat Indonesia supporter merah putih ini harap-harap cemas karena waktunya udah mulai mepet nih guys, dan dia mampu menepis tendangan pemain Saudi Arabia gitu loh. Ini yang membuat kayaknya eh, apa ya, ya heboh seluruh supporter Indonesia yang mungkin nonton di televisi atau mungkin nobar-nobar di tempat-tempat kalian gitu loh. Nah buat kalian yang ikut rame tuh waktu Martin Paes menepis tendangan penaltinya Saudi Arabia, boleh ikut komentar tuh seberapa serunya gitu. Nah selain Martin Paes, gue juga melihat di barisan belakang itu ada Bang Jai ya.
pemain Indonesia yang pertama dan satu-satunya saat ini berlaga di Serie A Italia. Nah, sama-sama kita tahu bahwa Italia ini adalah sebuah negara di mana sepak bolanya itu membangun karakteristik pertahanan Grendel atau Catenaccio. Nah, Bang J. Itses ini ya mungkin memiliki ilmu-ilmu itu gitu loh. Makanya sangat tenang sekali, sangat dewasa sekali gitu. Apalagi dengan ban kapten nih yang ada di lengannya malam hari kemarin itu. Dia menjadi jenderal yang ada di lini pertahanan untuk bisa mengawal agar Indonesia tetap bisa rapat dalam hal defense gitu loh. Ditemani oleh Rizky Ridho, dan gue yakin sih kalau evaluasi dari gue sendiri ya kayaknya ya Rizky Ridho masih punya banyak PR untuk bisa menjadi partnernya Bang Jai gitu loh. Tapi pas Ferrari masuk di babak kedua lumayan cukup sih menurut gue untuk bisa mengimbangi kedisiplinan Bang Jai ini, the kapten kita ini gitu loh. Nah, kemudian ada lagi di sektor sayap itu di winger ada Verdong dan juga Sandy Walsh. Kita nggak bisa lupa nih karena proses golnya Indonesia ini juga atas peran dari Sandy Walsh di kakinya yang sengaja atau nggak sengaja sih, itu akhirnya bisa bikin gol untuk Indonesia di menit ke-19 waktu hari kemarin gitu loh. Nah, ini yang dilakukan oleh STY, gue kira udah sangat keren banget gitu loh. Udah luar biasa banget sehingga Indonesia makin kece lah seperti itu. Permainannya, pertahanannya, disiplinnya, staminanya bahkan. Di tengah kita lihat bagaimana sebelum digantikan Tom Hai dan Ivan Jenner juga bisa mengatur ritme di lini tengah Indonesia sehingga cukup kesulitan Saudi Arabia di 20-30 menit awal. Bahkan gue melihat sih Saudi Arabia kayaknya agak nervous ya menghadapi pemain Indonesia yang kayaknya udah beneran jadi Netherlands KW2 gitu loh. Belandanya Asia gitu. Di lini depan kita melihat bahwa ada siapa itu? Ada Wahaji gitu loh ya. Ragnar Oratmangun, ada De Klemer, Reitz gitu loh. Kemudian ada lagi Witan Sulaiman. Nah, jadi pemain-pemain ini gue nggak bisa sebutin satu pemain-pemainnya karena jujur gue happy banget. Kenapa gue pengen cerita ini? Gue nggak nyangka di babak pertama Indonesia mampu menguasai ritme pertandingan. Walaupun secara ball possession kita memang kalah, tapi pressure, tekanan timnas Indonesia ini sangat luar biasa. Apalagi gue ngeliat Ragnar Oratmangun ini dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, sampai kontribusinya menjadi sebuah penyebab gol Indonesia ke gawang Saudi Arabia. Ini yang keren banget nih, sahabat sempat cerita. Bahkan kalau kalian bisa lihat replaynya tuh ya, sampai ada dua pemain belakang Arab Saudi yang bertabrakan untuk bisa mengantisipasi dan menghalau pergerakan dari Ragnar Oratmangun ini. Dengan tampilan pelontos setelah umroh, gue rasa sih, wah luar biasa. Selain Martin Paes, Ragnar Oratmangun juga gue sebut memberikan kontribusi yang sangat maksimal dan mungkin ya keren lah gitu loh. Nah, tapi overall kalau gue lihat sendiri sih semua pemain Indonesia sampai penggantinya itu ya Egy, kemudian Saini Patinama dan semua yang masuk pada pertandingan kemarin malam dengan Saudi ini, mereka semuanya kolektif, semuanya berjibaku bareng-bareng sangat separtan untuk bagaimana mengawal lini pertahanan dan memanfaatkan sejumlah peluang yang ada. Tapi yang mau gue garis bawahi di sini, ya harusnya sih kita menang gitu seperti itu. Cuman ya bola memang seperti itulah. Kadang-kadang kita tidak bisa menebak. Tapi yang membuat gue happy banget hari ini bahwa Indonesia sudah tidak lagi jadi lumbung gol untuk negara-negara yang ada di Asia gitu loh. Negara-negara langganan Piala Dunia. Bahkan hari ini, gue sih ngiranya gitu. Australia juga harus berpikir ekstra nih saat menghadapi Indonesia nanti gitu loh. Apalagi Indonesia ini pemainnya itu bergonta-ganti gitu loh. Jadi mungkin hari ini siapa yang main, besok siapa yang main gitu. Walaupun gue nggak bisa ngilangin kontribusinya pemain-pemain sebelum yang sekarang ini, tapi seriously, salah satu pertandingan terbaik Indonesia di bawah asuhan Sintayong ini ya melawan Saudi. Gue melihat bagaimana gaya Eropa, bagaimana ketenangan Eropa gitu loh, bagaimana mental Eropa muncul di sana. Saat pemain ini mampu melakukan provokatif gitu loh, melakukan istilahnya debat dengan antar pemain lawan, merebut bola dan lain sebagainya. Tackling yang dilakukan pemain Indonesia, pressernya, kemudian berani mengambil sebuah inisiatif, keputusan, ketenangan,
Dan inilah hasilnya. Indonesia mampu memetik satu angka loh. Kenapa sih satu angka aja sangat happy? Pertama, karena kita datang sebagai tamu. Yang kedua, jelas Saudi Arabia adalah negara langganan Piala Dunia. Dan jangan lupa, Saudi Arabia juga yang mengalahkan Argentina di Piala Dunia tahun kemarin. Yang Argentina ini jadi juara Piala Dunia gitu loh guys. Jadi kenapa gue senang banget hari ini, gue happy banget hari ini. Ya, gue bangga sebagai orang Indonesia, gue bangga mendukung timnas Indonesia, dan gue bangga akan perjalanan seluruh insan sepak bola yang hari ini memberikan dukungan, memberikan support, motivasi kepada seluruh pemain, pelatih, semua elemen yang hari ini sedang berjuang agar Indonesia mampu dan bisa tampil di Piala Dunia 2026. Amin. Nah, buat kalian, seberapa yakin Indonesia mampu tampil di Piala Dunia tahun 2026? Dan seberapa yakin kita bisa mengalahkan Australia? Atau gimana sih menurut kalian prediksi saat Indonesia nantinya bisa melawan Australia di Jakarta nanti? Gue harus tetap dukung Indonesia, tetap dukung Garuda Merah Putih sampai dengan lolos ke Piala Dunia. Thank you, bye-bye.